Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama ada Novita Tabaleko dengan NIM 2020111100003. Yang kedua ada Basir Rotun Suratul Fatmawati dengan nomor NIM 2020111100012. Dan yang terakhir ada saya pribadi. Saya bernama Aditya Bima Pratama dengan nomor NIM 2020111100019. Baik, saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Mahsun Jayadi. Silakan menyimak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A yang berbunyi apa yang disebut dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, saya jawab satu-satu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizatnya, yang fungsinya adalah sebagai petunjuk. Dan yang kedua, hadis. Hadis itu disebut juga dengan sunnah, yang artinya adalah perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan sebagai syariat Islam. Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, memberi kepastian hukum apabila di dalam Al-Quran tidak ada. Dan yang keempat adalah mengganti ketentuan yang terdahulu. Saya akan menjawab 1B. Pertanyaannya, berikan penjelasan tentang ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam memecahkan suatu masalah yang harus dipecahkan bersama para ulama-ulama besar. Nah, contoh dari ijtihad adalah bayi tabung. Nah, syarat dari bayi tabung itu memiliki syarat 1. Harus ada ikatan suami istri. Dan yang kedua, sperma harus milik suami. Dan yang ketiga, dokter yang diamanahi harus benar-benar amanah atau dapat dipercaya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan 2A. Jelaskan dengan dalil ayat Al-Quran bahwa Islam sebagai ajaran yang universal. Nah, di antara keistimewaan Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat universal. Islam bukan hanya untuk orang Arab saja. Islam bukan hanya untuk orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan halnya dengan nabi terdahulu yang hanya diutus untuk kaumnya saja, dan berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu yang diutus untuk kurun waktu tertentu saja. Islam adalah ajaran yang berlaku untuk seluruh sepanjang masa. Dia relevan sepanjang masa dan sifatnya universal untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin dan manusia, bukan untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, aku ini Muhammad adalah rasul untuk seluruh manusia. Dan Al-Quran surat As-Saba ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, Arab dan seluruh Arab. Dan Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang yang rugi. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Saya akan menjawab soal 2B. Jelaskan pengertian akhlak disertai dalil ayat Al-Quran atau hadis. Jawaban saya, akhlak adalah perilaku atau tingkah laku dan perbuatan seseorang. Rasulullah SAW bersabda,
Seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam, disebabkan oleh akhlaknya yang baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik sama seperti ibadah sholat malam. Kedudukan orang yang baik, yang akhlaknya baik, adalah seperti orang beribadah puasa di siang hari. Quran Surat At-Taha ayat 44 berbunyi, Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yang berarti, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Shadaqallahul adzim. Saya akan menjawab 2C. Pertanyaannya, jelaskan persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Persamaan etika, moral, dan akhlak adalah memiliki persamaan dan prinsip yang sama yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ketika seseorang melakukan hal yang baik, maka disebut orang itu beretika, bermoral, dan berakhlak. Dan ketika orang itu melakukan hal yang buruk atau yang tidak baik, maka disebut orang itu tidak beretika, tidak bermoral, dan tidak berakhlak. Perbedaan etika, moral, dan akhlak adalah etika lebih bertolak ukur pada pola pikiran, sedangkan moral disebut sebagai moralitas untuk menilai sesuatu perbuatan, misalnya di masyarakat. Nah, akhlak adalah suatu tindakan manusia dan bersifat umum, tapi lebih mengacu pada ajaran agama. Terima kasih. Saya akan menjawab 3A. Pertanyaannya, jelaskan makna sunatullah. Makna sunatullah adalah untuk melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta, atau dalam bahasa akademisnya yaitu di alam semesta, atau disebut sebagai hukum alam. Terima kasih. Saya akan menjawab 3B. Jelaskan makna yang terkandung Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 dalam kaitannya dengan sunatullah. Nah, 164 berbunyi, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pengertian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dari orang-orang yang mengerti. Nah, itu semua berhubungan dengan sunatullah. Sunatullah apa? Sunatullah adalah ketentuan Allah atau hukum alam. Nah, contohnya seperti yang ada ini, langit dan bumi, terus malam dan siang. Kenapa ada malam dan siang? Kok bisa ada malam, ada siang, ada matahari? Nah, itu semua adalah ketentuan Allah. Baik, saya juga tidak bisa menjelaskan kenapa ada siang, ada malam, karena itu semua adalah ketentuan Allah. Nah, ada lagi awan. Kenapa awan ada di atas sedangkan tidak ada penopangnya, tidak ada sanggahannya? Kenapa bisa di atas? Nah, itu semua adalah ketentuan Allah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2C yang pertanyaannya berbunyi, apakah manusia bisa merubah sunatullah? Jawabannya adalah satupun di antara manusia tidak ada yang bisa merubah sunatullah, karena sunatullah adalah sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai di antara kita untuk berniat mengganti sunatullah dengan aturan yang sengaja kita buat hanya untuk memperpuas hawa nafsu kita semata. Dan jangan menambahi apa yang sudah ada, karena itu termasuk adalah bid'ah. Rasul SAW pernah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Saya akan menjawab 4A. Pertanyaannya, jelaskan indikator karakteristik bahwa seorang muslim itu jujur dan adil. Karakteristik bahwa seorang muslim itu jujur dan adil
karena di dalam Al-Quran menuntut untuk berlaku adil dan jujur dan berperilaku, karena sikap ini menjadi bagian dari karakter Rasulullah yang ada bahkan sejak Muhammad belum menjadi rasul. Karena sebagai orang muslim, bahwa jujur dan adil itu merupakan sifat yang mendasar dan yang bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B, yang pertanyaan itu berbunyi, jelaskan sebuah hadis yang menjelaskan tentang 3 indikator yang disebut orang munafik. Dalam hadis tersebut berbunyi, ayatul munafik salasah, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya di antara tanda munafik yaitu ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari atau tidak menepati, jika dipercaya ia malah berkhianat. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah jika berbicara ia berdusta atau disebut dengan berbohong. Berbohong dalam ucapan, ciri orang pertama yang munafik. Tentunya sifat berbohong ini adalah berbohong agar dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan candaan. Yang kedua dari hadis tersebut adalah jika ia berjanji ia mengingkari atau tidak menepatinya. Sangatlah penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, apalagi dalam mengucapkan kata janji. Janji itu sama dengan hutang, yang artinya harus dibayar, atau sumpah yang tidak boleh dilanggar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jika dipercaya ia berkhianat. Jika diberi amanat seseorang, ia malah berkhianat, yang seharusnya dia melakukan ini, namun ia malah melakukan yang tidak benar menurut dia.